10 Mia 1. Apakah hadir semua hari ini? Masih ada yang apa? Ada yang kurang 1. Ada yang kurang ya? 29 dikurangi Ya, ada yang kurang 1. 28. Satu lagi, siapa kira-kira temannya belum hadir? Tadi jam sebelumnya ada? Jam sebelumnya sih lengkap, Pak. Lengkap. Oke, mungkin masih istirahat makan ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah kita sudah mempelajari tentang karakteristik kewirausahaan ya, karakteristik kewirausahaan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang perencanaan usaha, yang mana perencanaan usaha itu nanti dikaitkan dengan yang namanya screening usaha atau menjaring ide-ide potensial menjadi sebuah usaha yang real. Dalam hal ini nanti kalian akan melakukan simulasi ya, simulasi bagaimana membuat screening usaha. Jadi materi hari ini itu. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, materi sebelumnya Bapak akan sedikit mengulang tentang karakteristik kewirausahaan. Ada berapa sisi, ada berapa unsur? Masih ingat? Sudah dibaca materi minggu kemarin atau dibaca di rumah, buku paketnya sudah diterima. Karakteristik kewirausahaan bisa dilihat dari berapa unsur? 3, Pak. 3. Yang lain? Yang lain? Karakteristik kewirausahaan ada berapa unsur? Berapa? 2. Satu apa? Yang kedua apa? Kualitas dasar kewirausahaan. Sama? Kualitas instrumental kewirausahaan. Oke, iya. Jadi ada kualitas dasar dan kualitas instrumental, benar sekali. Ya, jadi kualitas dasar meliputi ada apa? Daya pikir. Ya, Daya hati, daya fisik. Daya fisik. Ya. Daya pikir berarti meliputi bagaimana seorang wirausaha itu pasti dia punya pemikiran-pemikiran ya, pemikiran-pemikiran yang membedakan dirinya dengan orang-orang pada umumnya. Sedangkan kalau daya hati meliputi bagaimana unsur dari dalam diri si pengusahanya yang meliputi sifat-sifat gitu ya, sifat-sifat kewirausahaan yang memang sudah ada pada diri seorang wirausaha. Kemudian kalau kualitas fisik, bagaimana seorang wirausaha itu biasanya bisa menjaga fisiknya secara prima sehingga segala kekuatannya bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Kemudian kalau kualitas instrumental kemarin adalah menyangkut disiplin ilmu. Iya, menyangkut disiplin ilmu yang harus dimiliki oleh si wirausaha agar lebih menunjang lagi pekerjaan yang akan dilakoninya, karena itu berhubungan dengan beberapa keahlian-keahlian khusus yang harus dimiliki oleh wirausaha. Oke, itu adalah materi minggu sebelumnya. Untuk minggu sekarang kita akan belajar tentang tadi perencanaan usaha dihubungkan dengan yang namanya screening usaha. Oke, sebentar Bapak akan buka dulu filenya. Sudah absen semuanya hari ini?
Silakan sambil absen, yang belum absen, absennya ada di tugas kelas, kemudian bagian materi. Gimana Pak? Absen apa di mana? Absennya di tugas kelas, kemudian di bagian materi. Ada kan? Ya, ada Pak. Kok pakai link sebelumnya ya? Pakai link sebelumnya. Iya, Bapak satukan, jadi nggak buat ulang, Oke, Kak. tapi tetap bisa mengisi kan? Nggak ketimpa kan? Bisa, Pak. Oh. Belum ada yang absen ya berarti ya? Baru pada buka absennya sekarang ya? Ya, baru Pak. Iya, baru Pak. Oke. Jadi sebentar, kalau belum buka absennya berarti Materinya screening usaha ya? iya. Oke, Bapak akan share screen. Ya, seperti yang sudah diinfokan di awal, kalian akan membacakan ya literasi sedikit materi yang ada di PowerPoint yang sudah di-share. Selain kalian membaca sendiri-sendiri, kalian di sini coba membacakan untuk sesi mata pelajaran Bapak. Bapak akan memberikan secara bergantian. Yang pertama pada Ahmad Ridho, silakan dibaca, kita materinya dari sini. Ya, silakan dibaca Ahmad Ridho. On cam, kemudian Ya, Pak. bacakan materi yang ditampilkan. Perencanaan usaha kerajinan. 1. Ide sebagai inspirasi kewirausahaan. 2. Budaya sebagai sumber inspirasi. 3. Analisa peluang usaha. Oke. Itu terlalu ke bawah kali ya camnya ya, Ridho ya? Dominan backgroundnya, orangnya kelihatan cuma bagian atas kepalanya. Iya. Iya. Oke, ya, terima kasih Ahmad Ridho. Berikutnya ya, berikutnya Bapak
persilahkan kepada Ananda Hairina. Dari ide, dari judul sampai dengan bagian jasa. Ananda. Lalu, Ananda, Iya, Pak. silakan Maaf, Pak, tadi nggak kepencet. ya, silakan dibaca dari judul atas sampai dengan bagian B. Ide sebagai inspirasi kewirausahaan. Ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. B. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa. Oke, terima kasih. Berikutnya dilanjutkan dengan Valentino. Ventino. Ya Pak. C. Ide dapat pula dihasilkan dari modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. Oke, terima kasih Ventino. Berikutnya Bapak minta dibacakan Laurentius sampai bagian rumah adat. Rumah adat yang mana Pak? Sampai nomor 2 dari judul Sampai atas. habis kan Pak? Enggak sampai habis. Sampai tradisi budaya artefak, kemudian rumah adat. Sampai situ Ya, aja. Pak. Bacakan. Budaya sebagai sumber inspirasi. Tradisi budaya dikelompokkan menjadi 1. Tradisi budaya non benda. Contoh, puisi, syair, tarian daerah, upacara adat. 2. Tradisi budaya artefak. Contoh, pakaian adat, alat musik, dan rumah adat. Oke, terima kasih. Berikutnya Bapak minta kepada Zahwa. Pak. Lanjut di bawahnya. Sampai kebudayaan, Pak. Kedua, tradisi budaya tersebut tidak dapat dipisahkan keberadaannya karena saling melengkapi pada saat tradisi tersebut digunakan. Dari kedua tradisi budaya tersebut, kita bisa menemukan inspirasi atau ide usaha kerajinan sesuai dengan tema kebudayaan. Oke, terima kasih Zahwa. Kemudian Bapak minta di sini dibacakan oleh Alexandra Julian Kusuma. Iya, Pak. Silakan. Oke. Analisa peluang usaha. Proses penjaringan ide potensial menjadi peluang bisnis disebut screening. Langkah analisa peluang usaha adalah 1. Mencipta produk baru dan berbeda. 2. Mengamati pintu peluang. 3. Analisis produk dan proses produksi yang mendalam. 4. Menaksir biaya awal. 5. Perhitungan risiko yang mungkin terjadi. Oke, terima kasih Alexandra. Sama-sama, Pak. Kemudian Kamila. Kamila, silahkan dibaca sampai dengan jasa. Menciptakan produk baru dan berbeda. Produk atau jasa harus mempunyai nilai bagi pembeli, harus mengenal perilaku konsumen di pasar, yaitu 1. Permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. 2. Waktu penyerahan dan waktu permintaan barang dan jasa. Oke, terima kasih Kamila. Berikutnya lanjut ke Margareta. Aspek analisis. Analisis demografi pasar. Analisis sifat dan tingkah laku pesaing atau kompetitor. Analisis bersaing-saing, kompetitor. Kevakuman pesaing atau kompetitor. Oke, terima kasih.
Berikutnya Bapak minta kepada Rahmat Aufar. Mengamati pintu peluang, mengamati potensi pesaing. 1. Kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru. 2. Pengalaman berhasil dalam mengembangkan produk baru. 3. Dukungan keuangan. 4. Keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Ya, terima kasih Ahmad Aufar. Aufa, Pak. Iya, Aufar. Saya Aufar, dia Aufa. Rahmat Aufa. Berikutnya Bapak minta Hasna. Hasna membacakan slide yang ini sampai dengan nomor 3. Keadaan yang dapat menciptakan peluang. Menurut Zimmerman, 1. Produk baru harus dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. 2. Kerugian teknik harus rendah. 3. Pesaing tidak perlu agresif untuk mengembangkan strategi produknya. Oke, terima kasih Hasna. Berikutnya Bapak minta Praditya. Lanjutkan nomor 4. 4. Pesaing tidak memiliki teknologi canggih. 5. Pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam mempertahankan posisi pasarnya. 6. Perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk baru. Terima kasih. Sama. Berikutnya Bapak minta kepada Karen. Karen Sampai mana, Pak? sampai dengan memadai atau tidak. Analisis proses dan produk. Dalam membuat analisis usaha, tahapan analisis proses dan analisis proses produk sangat penting. Karena hal ini untuk menjamin apakah jumlah, kuantiti, dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Oke, sebentar Bapak lagi atur layar biar kelihatan. Memadai atau tidak. Berikutnya sebentar scroll. Itu selalu kecil ya segitu ya. Di kalian ngaruh nggak sih? Kalau Bapak giniin? Ngaruh nggak? Jadi tambah kecil nggak? Ngaruh, Pak. Ngaruh ya? Marsia, Bapak minta baca yang ini sampai dengan dilakukan. Menaksir biaya awal. Analisa beban usaha dimulai dari analisa memperkirakan biaya awal sesuai dengan perencanaan usaha yang akan dilakukan. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Michelle. Ya, Pak. Silakan. Analisa biaya dilakukan secara menyeluruh dari biaya tetap dan biaya tak tetap yang mungkin akan dikeluarkan pada saat proses produksi, tapi tetap harus rasional sesuai dengan nilai biaya yang umum dengan standar-standar tertentu yang ditetapkan. Oke, terima kasih. Berikutnya Bapak minta Safira. Safira baca sampai dengan produk baru. Ya, Pak. Memperhitungkan resiko. 1. Kesamaan dan keunggulan produk yang dikembangkan. 2. Tingkat keberhasilan yang dicapai pesaing dalam mengembangkan produk. 3. Seberapa besar dukungan keuangan pesaing bagi pengembangan produk baru. Oke, terima kasih. Berikutnya Bapak minta Jonathan. Jonathan lanjut. Risiko teknik adalah kegagalan dalam pengembangan produk. Risiko finansial adalah kegagalan yang timbul akibat tidak cukupan dana. Kebutuhan sumber daya. Ya, satu lagi. Andi.
Andi silakan baca. Sumber daya. 1. Sumber daya material. 2. Sumber daya finansial. 3. Sumber daya manusia. 4. Sumber daya informasi. Oke, ya. Jadi materinya sampai situ saja. Yang ini administrasi dan pemasaran nanti. Oke, Bapak sekarang kita diskusi. Bapak nanya ke Muammar Zaki. Dari apa yang sudah disampaikan temannya tersebut, kira-kira ada yang perlu dibahas ulang atau tidak? Dari apa yang sudah dibaca temannya tadi, kira-kira ada yang mau dibahas ulang atau tidak? Sejauh ini sih saya mengerti, Pak. Mengerti? Oke. Kalau mengerti, berarti lanjut ke Bian. Bian, dari apa yang sudah dibaca temannya, ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Enggak. Sudah semuanya mengerti? Pak, siapa? Pak? Siapa? Pak, Iya, silakan. saya mau nanya. Silakan. Itu maksudnya sumber daya finansial itu dari investor apa bukan, Pak? Ya, misalnya kayak saya pengen bangun usaha atau kayak bikin apartemen tuh begitu, itu finansial atau uang itu dari investor juga bisa, Pak? Bisa. Kalau di sini tadi yang Dari mana? kebutuhan sumber daya. Kebutuhan Pak? sumber daya. Iya. Kalau membuat sebuah perencanaan, nanti ada yang namanya merinci sumber daya yang dibutuhkan, ya kan? Pasti dalam sebuah perencanaan pasti kita nanti akan merinci apa saja yang dibutuhkan pada proyek tersebut. Salah satunya adalah sumber daya finansial. Ya, sumber daya finansial itu sudah ditulis di situ dalam tanda kurung adalah uang. Ya, uang itu dari mana? Uang itu ya bisa dari tadi investor, bisa misalkan kalian punya ide usaha tapi nggak punya uang, bisa nggak Pak? Bisa, asal kalian bisa membuat sebuah proposal, ya. Kalian bisa membuat sebuah proposal yang di dalamnya bisa menjelaskan dari ide awal sampai dengan nanti pemasaran, sampai dengan nanti perkiraan hasil yang akan diperoleh. Jika investor itu yakin, maka kalian akan diberikan modal atau investasi sesuai dengan kebutuhan, tapi ya biasanya nanti ada perjanjian hitam di atas putihnya. Bagaimana model perjanjiannya nanti tergantung kalian yang punya ide dengan pihak investor, begitu ya kira-kira ya. Sudah terjawab? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Tadi sampai Bian. Dava. Dava, ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Dari materi Ya, yang Pak. dari materi yang sudah dibacakan teman-temannya tadi, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Ya, Pak. Cukup, Pak. Cukup jelas apa cukup lewat? Cukup, Pak. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, terima kasih. Berikutnya Bapak tanyakan ke Safa. Safa, kira-kira dari materi yang sudah disampaikan tadi ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, terima kasih kalau cukup jelas. Berikutnya ada Rai. Apa, Pak? Rai, dari materi yang sudah dibaca teman-temannya tadi, kira-kira ada yang perlu dijelaskan ulang atau tidak? Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas semua. Oke, kalau sudah jelas semua, Bapak lanjut ke temannya yang lain. Di situ ada Nadia. Nadia dari penjelasan PowerPoint.
Nadia. Nadia. Halo? Ya. Nadia, bisa dengar suara Bapak? Nadia, Pak. Nadia ini, Pak, dia pindah kalau nggak salah. Oh, pindah. Bapak cek absensi minggu sebelumnya soal ini. Jadi Bapak Iya, dia baru aja pindah sih pemakaiannya memang. pindah ke sekolah apa IPS. pindah ke IPS. Ya, jadi Bapak ini urutannya berdasarkan urutan absen yang absen masuk minggu sebelumnya. Iren? Ya, Pak. Iren, dari materi yang sudah dibacakan teman-temannya, ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Enggak, Pak. Udah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Oke, Iren. Sekarang si Muhammad Aufar. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Ada yang ditanyakan nggak dari materi yang sudah dibaca? Alhamdulillah masih jelas, Pak. Masih jelas? Oke. Galih. Galih, ada yang ditanyakan dari materi yang sudah dibaca tadi? Tidak ada, Pak. Jelas. Tidak ada, jelas. Oke. Berikutnya Alwi. Alwi. Alwi, ada? Kenapa, Pak? Kenapa? Tadi dipanggil ibu sebentar, orang tua di Oh iya, nggak apa-apa. Kenapa? Sudah standby di depan kamera sekarang? Sudah? Pak. Tadi temannya udah baca materinya. Alwi melihat nggak? Nyaksikan nggak? Lihat sih, tapi bentar aja. Oh. Bentar. Ya, kira-kira Alwi sudah baca bukunya, sudah lihat temannya membacakan. Kira-kira dari materi tersebut ada yang perlu dibahas ulang atau tidak? Tidak sih, Pak. Soalnya saya itu lebih suka membaca sendiri gitu. Oh, lebih suka membaca sendiri. Ya, dibanding mendengarkan itu saya lebih suka membaca. Oke. Ya. Asik. Ya, intinya sih dari membaca. Tadi temannya membantu membacakan agar yang kira-kira nanti malas membaca bisa mendengarkan. Karena belajar kan metodenya macam-macam ya. Ada yang mendengarkan, ada yang membaca, ada yang menonton gitu kan. Jadi macam-macam. Oke, berikutnya ada Natalia. Natalia, kira-kira dari PowerPoint yang sudah dibaca tadi ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Masih paham, bisa paham. Oke. Terima kasih, Natalia Maula. Ini salah. Sudah? Berarti sudah selesai, sudah dipanggil semua ya? Alia. Alia sudah panggil belum, Alia? Alia. Alia hadir. Alia. Alia pindah kelas kalau nggak salah, Pak. Pindah kelas lagi. Oke, ditandain dulu berarti. Tadi Alia sama siapa? Sama Nadia. Nadia, oke. Sama Nabil Haran juga. Nabil Haran. Nabil Haran. Oke. Ada yang belum dipanggil namanya? Ada yang merasa belum dipanggil namanya? Oke, sudah semua mungkin. Jadi materinya pembahasannya hanya perencanaan usaha, kemudian perencanaan usaha nanti dihubungkan dengan tadi yang namanya screening usaha. Sebentar, Bapak buka lagi screening usahanya. Bapak share screen lagi. Oke. Ya. Jadi perencanaan usaha, segala sesuatu yang dikerjakan perlu yang namanya perencanaan, ya kan? Perlu yang namanya perencanaan.
ya. Perlu yang namanya perencanaan. Jadi analisa atau proses screening ini adalah proses menjaring ide potensial menjadi peluang bisnis, ya. Menjaring ide potensial menjadi peluang bisnis. Dalam hal ini adalah dihubungkan dengan kerajinan dengan inspirasi kebudayaan lokal non-benda. Panjang ya, kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Karena tadi kalian sudah baca di situ kebudayaan itu dibagi menjadi berapa tadi? Berapa? 2. Iya. Apa dan apa? Tradisi budaya non-benda, tradisi budaya benda, Iya. benda artefak. Tradisi kebudayaan non-benda dan tradisi kebudayaan artefak. Benda atau artefak, ya. Jadi ada 2 macam kebudayaan. Jadi yang dibahas pada materi saat ini adalah hanya berkaitan dengan kebudayaan yang non-benda saja. Langkahnya adalah yang pertama, ya ini yang akan dijadikan sebagai penugasan kalian, ya. Jadi langkah yang pertama adalah kalian harus mencipta produk baru yang berbeda. Sebelum nanti Bapak jelaskan ke contoh tugasnya, Bapak akan mencoba menjelaskan sebentar. Langkah screening yang pertama adalah mencipta produk baru yang berbeda. Ya, dari maksud tulisannya kalian bisa punya gambaran nggak? Apa langsung ke contoh tugasnya? Bapak menawarkan mau menjelaskan 5 poin ini dulu atau langsung ke contoh tugasnya? Ini maka Pak dijelaskan dulu ini 5-nya, habis itu kita ke contohnya gitu Pak. Oke. Jadi dari teori ke prakteknya gitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi tadi screening usaha itu proses menjaring ide potensial menjadi peluang bisnis, ya. Pasti kalian sebagai calon-calon pengusaha, ya, kalian sebagai orang-orang terpelajar, kalian yang menginginkan mempunyai produk sendiri. Dalam hal ini adalah pembelajaran kita adalah produknya produk kerajinan. Jadi ternyata ada langkah sistematis yang namanya screening usaha. Yang pertama adalah mencipta produk baru yang berbeda, ya. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk membuat produk apa, jadi langkah pertamanya adalah kalian harus mencipta produk baru yang berbeda. Produk baru yang berbeda itu maksudnya apa? Kalian bisa lihat di sekitar kalian, ya. Kalian bisa lihat di sekitar kalian kira-kira produk yang sudah ada apa. Kalian tidak boleh membuat atau mengeluarkan produk yang misalkan produknya sama, nggak bisa. Ya. Karena jika produknya sama, maka persaingannya akan sengit, ya. Persaingannya akan jauh lebih besar antara produk kalian yang baru di-launching dengan produk yang sudah ada. Jadi usahakan kalian mengeluarkan produk itu yang baru. Kalau nggak bisa baru ya harus ada ciri pembedanya. Ciri pembeda paling gampang apa? Misalnya produk gitu ya, salah satunya. Misalnya kan kayak dari kafe itu dia jual kopi hitam, tapi di sebelahnya kopi susu, maksudnya gitu bukan Pak? Kopi hitam dan kopi. Nah, iya, jadi 2 kafe dia bersaing. Contohnya Pak, maksudnya di sebelahnya cuma jual kopi hitam, tapi sebelahnya doang jual kopi hitam, tapi juga jual kopi susunya Pak, campur gitu, atau kopi berasa lainnya, gitu nggak Pak? Bisa, iya. Jadi bisa karena tadi yang dijawab adalah produk kuliner, bisa dari varian yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Bisa dari varian rasa yang disediakan. Bisa.
Yang lain yang lebih simple apa? Pikir nggak sama kalian? Sesuatu yang membedakan produknya sama tapi itu beda, apa yuk? Nama produknya, Pak. Merek. Iya, merek ya, lebih tepatnya merek ya. Sebuah produk fungsinya sama, jenisnya sama, tapi dibedakan dari mereknya ya, dari mereknya. Misalkan tadi ngomongin kuliner, sama-sama kuliner, sama-sama Indomie, sama-sama mie instan ya. Misalkan mie instan, satunya merek Indomie, satunya merek mie sedap. Tapi rasanya sama-sama ayam bawang, ya kan sama kan? Ya, sama tapi dikemas dengan kemasan yang berbeda, dengan packaging yang berbeda, tapi dengan varian rasa yang sama. Jadi dari merek, kemudian dari pengemasan. Mereknya beda, pengemasannya beda. Itu adalah paling mudah ya, paling mudah. Karena dari merek itu sudah mencirikan produk X, produk Y dan seterusnya. Kalau dari packaging, dari pengemasan juga sama ya. Sama-sama rasa ayam bawang, satunya bungkusnya warnanya hijau misalkan, satunya bungkusnya warnanya kuning ya. Itu beda ya, tapi dari segi rasa sama. Labelnya adalah rasa ayam bawang. Ya, jadi harus berbeda ya, harus berbeda, tidak boleh sama. Kenapa nggak boleh sama? Agar tidak sulit dalam bersaing. Iya, sulit dalam bersaing. Yang lain? Apa? Karena faktor yang namanya legalitas hukum. Tahu ya? Oh, nanti disangkanya plagiasi gitu ya. Iya, plagiat atau meniru produk yang sudah ada itu nggak boleh. Itu akan melanggar hukum. Karena setiap merek yang dikeluarkan itu sudah terdaftar di apa namanya? Departemen Haki ya, Pak? Iya, Haki ya. Departemen Hukum dan HAM ya, yang mengurusi perizinan merek ya. Pak, kalau HP-HP yang KW itu gimana, Pak? Ada yang bisa jawab nggak? Itu melanggar nggak? Mungkin, Pak. Hah? Sudah dibuat izin. Sudah minta dibuat izin gitu. Saya ingin membuat produk lain tapi dalam kondisi KW gitu. Jeleknya. Iya. Murahnya. Ya, pasti itu beda kan? Beda dengan yang asli kan? Udah minta izin. Iya. Hanya PS Store aja dah. Iya, maksudnya spesifikasinya pasti beda kan? Kalau spesifikasinya sama, ya dalamnya sama, terus mereknya sama, dijual dengan harga yang lebih murah, ya pasti orang milih yang lebih murah. KW ini pasti ada sesuatu yang berbeda, ya kan? Ya kan? Nggak bisa KW ini disangka sama persis dengan Iya, KW ini disangka sama persis dengan yang asli ya nggak mungkin, harga lebih miring, kualitas nggak tahu, terus mau dijual sama dengan yang asli ya nggak mau, pasti beda. Ya, gitu ya, paham ya nomor 1 ya? Apa? Oke. Berikutnya yang kedua adalah mengamati pintu peluang. Ya, setelah kalian memutuskan akan membuat produk apa, langkah keduanya adalah kalian harus bisa yang namanya mengamati pintu peluang. Maksudnya apa, Pak? Ada yang bisa jawab? Keuntungan. Keuntungan. Yang lain? Maksudnya pintu peluang itu kayak tempatnya strategis gitu, Pak? Kan misalnya mengamati, berarti tempatnya itu strategis, ramai gitu. Oh, situ gitu. Bukan, Pak? Bisa, kalau dilihat dari lokasi usaha bisa seperti itu. Jadi ada tempat-tempat yang secara lokasi dia mungkin ramai atau sering dikunjungi oleh orang sehingga peluang untuk produknya bisa laku itu lebih tinggi. Tapi di sini peluang secara umum adalah bagaimana orang mau beli produk kalian.
Kalian harus analisa dulu pasarnya. Mungkin dikasih diskon atau promo, Pak. Iya, salah satu caranya adalah itu. Tapi Perbedaan biaya fee, Pak. perbedaan biaya fee. Ya, maksud dari poin nomor 2 ini, mengamati pintu peluang adalah bagaimana kira-kira pasar bisa menerima produk yang kalian buat. Intinya itu. Kira-kira kalau kalian buat, misalkan dalam hal ini adalah kerajinan, ya. Kira-kira kalau kalian buat kerajinan dengan bentuk yang misalkan seperti ini, misalkan ya, hanya sampel. Misalkan kalian buat kerajinan dengan bentuk yang seperti ini, kira-kira pasar mau menerima atau enggak? Itu adalah sebuah analisa, butuh analisa. Ya, mengamati pintu peluang itu maksudnya seperti itu. Kalian harus bisa memperkirakan kalau kalian akan melaunching produk ini, kira-kira bakal laku atau tidak. Jangan sampai kalian sudah membuat produk tapi nanti endingnya sudah dibuat, sudah diproduksi secara massal tapi tidak laku, itu kan akan merugikan secara finansial. Tadi sudah dibaca, kerugian finansial. Ya. Jadi pastikan dulu peluangnya itu ada. Peluang untuk kalian melaunching produk ini itu ada. Ini sampel aja ya. Maksudnya seperti itu. Bisa mengerti ya? Ya, bisa, Pak. Yang lain? Bisa, Pak. Maksudnya kayaknya kan kayak masakan nasi Padang. Nah, terus itu tuh banyak orang kayak Padang atau apa gitu, jadi suka makan masakan nasi, suka bikin masakan nasi Padang, jadi bikin peluangnya di situ tepatnya. Oh bukan, Pak. Jadi kayak gimana sih ya? Saya pengen jual bikin usaha nasi Padang ya. Masakan Padang. Nah, kebetulan orang-orang situ tuh suka masakan Padang gitu, Pak. Saya buat situ bangun apa begitu, Pak? Bisa dilihat dari sisi seperti itu. Tapi itu secara spesifik ya. Secara spesifiknya mungkin bisa seperti itu. Kamu buat usaha di lokasi yang orang banyak suka. Bisa seperti itu. Itu bisa kalau implementasinya bisa seperti itu. Tapi di sini kalau dilihat secara universalnya, secara globalnya, mengamati pintu peluang adalah bagaimana kalian melaunching produk, ya, akan melaunching produk misalkan ini, tapi kalian nggak tahu produk ini bakal diterima atau enggak. Jangan seperti itu, salah. Jadi kalian harus benar-benar survei di pasar ya, survei di pasar. Kira-kira kalau buat produk seperti ini laku atau tidak. Jadi di awal sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Sebelum kalian memproduksi secara massal, kalian harus survei pasar terlebih dahulu. Melihat apakah peluangnya ada, misalkan produk ini akan dibuat. Kalau peluangnya nggak ada, ya nggak usah. Ngapain? Masa buat barang nggak bisa ngejual gitu kan? Oke, gitu ya, bisa terima ya. Ya, Pak. Oke, ya. Berikutnya yang nomor 3 adalah analisis produk dan proses produksi yang mendalam. Oke, mencipta produk baru sudah. Kalian sudah mutusin akan membuat sebuah produk kerajinan apa. Kemudian mengamati pintu peluangnya juga sudah. Kalian sudah tahu pasarnya bakal seperti apa. Yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah melakukan analisis produk dan proses produksi. Artinya apa? Artinya kalian harus tahu spesifikasi teknis dari produk yang kalian buat. Misalkan produk ini dibuat dari apa? Misalkan dari plastik ya, misalkan dari bahan PVC misalkan. Kalian harus tahu spesifikasinya, dimensinya berapa sentimeter, bahannya apa, warnanya apa, ya. Kalian harus tahu spesifikasi teknisnya yang akan dibuat. Ya, seperti itu. Itu adalah analisis produk. Kalau analisis proses produksi itu adalah
kalian harus bisa menggambarkan, menceritakan kira-kira produk ini nanti cara buatnya bagaimana. Ya, kalian harus bisa membuat deskripsinya. Kira-kira cara buatnya bagaimana produk ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Bisa terima? Bisa, Pak. Yang lain? Ya, jadi sekarang kalian sudah level SMA, Bapak yakin kalian sudah dewasa gitu ya. Jadi kalau diajak ngomong yang seperti ini harusnya sudah nyambung gitu ya. Karena kalian sudah masuk ke level SMA, sekolah menengah atas, materinya pun akan seperti ini. Kira-kira dengan bahasa yang Bapak ucapkan itu ada yang sulit dimengerti atau terlalu cepat? Enggak? Bisa dimengerti kok, Pak. Bisa ya. Yang lain? Bisa ya. Tolong dikoreksi misalkan Bapak terlalu cepat dalam menjelaskan, tolong dikoreksi ya, tolong dikoreksi biar nanti kalian juga bisa menerima apa yang Bapak sampaikan. Oke, berikutnya nomor 4. Nomor 4 adalah menaksir biaya awal ya. Pada saat tadi analisis produk dan proses produksi, kalian harusnya di situ sudah ada gambaran ya. Kalian di situ sudah ada gambaran kira-kira akan habis, misalkan tadi ini lagi, misalkan akan habis berapa untuk membuat produk ini. Sudah ada gambarannya. Bahan bakunya apa saja, biaya yang harus dikeluarkan berapa selain bahan baku, terus nanti ada bahan tambahan atau enggak gitu kan. Kemudian nanti ada yang namanya promosi gitu kan. Itu harus sudah dihitung. Karena kalian sudah membuat analisis produk dan proses produksinya. Tapi kalau kalian langsung lompat dari kedua ke 4, pasti nggak bisa. Baru mengamati pintu peluang, kemudian langsung menaksir biaya awal, nggak bisa. Jadi kalian harus buat analisis produknya terlebih dahulu. Karena kalian sudah tahu produknya bahannya apa, spesifikasi teknisnya seperti apa, pasti kalian berikutnya adalah menaksir biaya awal yang harus dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Gitu ya. Paham ya? Nanti kita lihat contoh soalnya. Nomor 4. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Yang terakhir adalah memperhitungkan faktor risiko yang mungkin terjadi. Ya, pasti segala sesuatu itu ada yang namanya risiko ya. Tadi dikatakan di teori ini ada risiko teknis dan risiko finansial ya. Karena produk kalian misalkan produk yang bukan produk baru. Produk kalian adalah produk modifikasi. Sehingga kemungkinan persaingan itu akan sangat besar karena produk sejenis ada di pasaran. Jadi di memperhitungkan faktor risiko di sini kalian harus bisa menggambarkan kira-kira produk kalian akan bersaing dengan produk sejenis yang lain itu seperti apa. Ya, nanti di pembahasan selanjutnya nanti kalian akan kenal yang namanya analisis SWOT. SWOT nanti kita belajar sampai sana. Di analisis SWOT itu nanti kalian harus bisa membuat perincian produk kalian dengan produk pesaing itu apa. Ada strength dari segi kekuatannya, dari segi kelemahannya ya, dari segi opportunity-nya. Nanti harus bisa kalian bandingkan produk kalian dengan produk yang lain. Tapi nanti itu. Jadi faktor risikonya apa kira-kira? Faktor risiko yang umum adalah produk yang kalian buat akan menjadi tidak laku. Itu adalah faktor risiko yang umum. Tapi di situ kalian silahkan gambarkan kenapa atau apa faktor risiko yang mungkin terjadi dengan produk yang akan kalian launching ini. Begitu kira-kira penjelasannya proses screening usaha. Oke, bisa dimengerti?
Sama. Oke, sekarang kita akan coba lihat contoh dalam bentuk contoh penugasannya. Sudah dibuka belum? Tadi belum dibuka, sebentar. Bisa dilihat share screen-nya? Coba. Bisa, Pak. Oke, kita lihat contoh screening usaha dalam bentuk yang real, ya. Contoh screening usaha dalam bentuk yang real. Di sini contoh usahanya adalah usaha kerajinan gantungan kunci. Tugas simulasi screening usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Ya, ini yang harus kalian perhatikan. Judul atasnya, Bapak edit sebentar. Jadi ada kata-kata budaya lokal non-benda. Tadi di penjelasan PowerPoint yang sudah dibaca oleh kalian, sudah bisa membedakan antara budaya non-benda dan budaya benda atau artefak. Jadi di simulasi ini, namanya simulasi berarti kita hanya menggambarkan ya, membuat simulasi saja, memperkirakan saja. Di ide awal ini, ide yang Bapak ambil adalah kebudayaan ondel-ondel Betawi. Ingat, harus ada ide dasarnya seperti itu. Dari kebudayaan non-benda itu, kalian akan mengambil contoh kebudayaan yang seperti apa. Dan kebudayaan ini adalah kebudayaan non-benda. Bukan kebudayaan yang sudah berupa objek benda. Di sini ondel-ondel Betawi adalah tradisi, gitu ya. Tradisi ondel-ondel Betawi, yang mana nanti dari tradisi ini kita ambil ikon bentuk ondel-ondelnya. Bentuk ondel-ondelnya nanti bisa dibuat semacam gantungan kunci. Jadi ide awal ini harusnya spesifik ya. Spesifik kalian mau ambil ide apa. Contoh tadi yang sudah Bapak buka punya teman kalian yang sudah mengerjakan adalah bilang di sini ide usahanya adalah wayang. Ya, wayang. Bisa nggak kalau di sini dikatakan ide awalnya adalah wayang? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa apa bisa? Kayaknya sih nggak bisa ya. Soalnya kan benda, Pak, itu wayang itu. Udah benda. Iya. Kalau ngomongnya wayang itu berupa benda, kan ada wayang kulit, ada wayang golek, ada wayang orang. Itu adalah benda. Berarti di sini kalau kalian mau mengambil idenya wayang adalah cerita wayang ya, cerita wayang. Cerita wayang apa? Misalkan cerita wayang Ramayana. Ya, cerita wayang Gatot Kaca, misalkan gitu kan. Ide awalnya harus spesifik seperti itu. Ya, tidak boleh terlalu global, misalkan tadi wayang. Wayang itu maksudnya wayang secara apa? Wayang secara bentuk benda bisa juga kan. Terus ada juga teman kalian tadi menjawab di situ ide awalnya adalah kebudayaan Jawa Tengah, misalkan. Boleh nggak? Terlalu luas, Pak. Iya, terlalu luas. Kalau ide awalnya terlalu luas, maka varian produk yang akan kalian buat nanti akan banyak sekali. Ya, akan banyak sekali.
Ya, kalau bisa adalah ide awal kalian harus spesifik mungkin. Kenapa harus spesifik? Karena itu akan lebih mudah untuk menerjemahkan ide itu menjadi bentuk kerajinan yang real. Kalau misalnya kebudayaan ini Pak, daerah Iya, kayak daerah tersebut itu bisa Pak? iya kebudayaan daerah kan nanti terlalu general kan, terlalu luas kan. Sebutin kebudayaannya daerah mana, kemudian berupa apa gitu kan. Ya maksudnya itu Pak, maksudnya daerah situ, terus enggak kebudayaan dari suku Baduy atau apa gitu, bisa Pak? Iya, kalau disebutin kebudayaan suku Baduy boleh, tapi kalau kebudayaan Jawa Barat misalkan itu nggak boleh. Jawa Barat itu kan luas. Iya luas. Kalau Baduy itu kan spesifik. Oke, ya itu tentang ide awal. Berikutnya adalah mencipta produk baru yang berbeda. Di sini Bapak tuliskan membuat gantungan kunci unik dengan motif ondel-ondel. Apa yang membuat di sini bisa dikatakan baru dan berbeda? Ya, apa? Hah? Motifnya Pak? Iya, di sini ada kata-kata unik. Unik. Iya. Di situ ada kata-kata unik ya. Sehingga dengan kata-kata unik ini mencirikan produk yang akan Bapak buat itu adalah produk yang belum ada atau produk yang sesuatu yang berbeda. Ya. Jadi cirinya adalah seperti itu. Kalian harus deskripsikan kalau produk kalian adalah unik atau kalian punya kata-kata lain yang bisa mewakili kalau produk yang akan kalian buat itu adalah produk yang berbeda atau baru, gitu ya. Berikutnya adalah mengamati pintu peluangnya. Peluang gantungan kunci masih terbuka lebar karena bentuk gantungan kunci yang akan dibuat akan berbeda dari yang pernah ada di pasaran. Gantungan kunci ini bisa dipasarkan untuk event-event Betawi, misalkan PRJ atau Pekan Raya Jakarta dan Lebaran Betawi. Potensi lain adalah masih banyak orang-orang yang suka dengan pernak-pernik kebudayaan Betawi. Ya, di situ kan menggambarkan kan potensinya kan? Potensi produk yang akan dibuat di situ digambarkan. Masih terbuka lebar, kemudian marketnya misalkan pada event-event Betawi, misalkan PRJ atau Lebaran Betawi. Potensi lain adalah masih banyak orang yang suka dengan pernak-pernik kebudayaan Betawi. Seperti itu. Ya, bisa ya? Bisa digambarkan ya? Coba. Oke. Berikutnya adalah analisis produk dan proses produksi. Di sini Bapak ceritakan bahwa produk gantungan kunci unik model ondel-ondel akan dibuat dengan bahan resin plastik, ya, yang di dalamnya ditempelkan stiker ondel-ondel unik. Proses produksi dapat dilakukan di ruang yang tidak terlalu luas karena hanya butuh mencampurkan resin dan katalis dan menuangkan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Kemudian setelah kering tinggal mengaitkan rantai gantungan kunci dengan tang. Bisa kalian gambarin, bisa ada bayangan nggak? Jadi, ya, ini adalah gantungan kunci dari bahan resin plastik. Resin itu cairan apa namanya? Cairan plastik tapi dalam bentuk cairan, ya. Resin ini akan mengeras setelah resin ini akan mengeras jika sudah bercampur dengan katalis. Jadi kalau kalian nggak pandemi, sebenarnya kita praktek di sekolah membuat gantungan kunci ini. Cuma karena kita sekarang tidak bisa praktek, maka Bapak cukup menggambarkan saja atau kalian bisa lihat video praktek yang sudah ada di website SMA Korpri Bekasi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini produknya adalah produk resin gantungan kunci, kemudian di dalamnya di tengah-tengahnya ada stiker motif ondel-ondel, seperti itu aja. Kemudian setelah selesai nanti dikasih rantai yang seperti kalian pakai untuk gantungan kunci, itu sudah jadi. Jadi
Di situ kalian gambarkan produknya seperti apa, kemudian proses produksinya seperti apa. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, baik Pak. Berikutnya adalah menaksir biaya awal. Setelah kalian tahu produknya seperti apa, produksinya seperti apa, kemudian berikutnya adalah kalian merinci biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Yang pertama adalah pembelian resin dan katalis. Di sini menghabiskan 150.000 per botol isi 500 ml. Kemudian cetak stiker motif ondel-ondel unik, biayanya 50.000 per 100 stiker. Kemudian biaya cetak brosur promosi gantungan kunci, biaya 50.000. Membuat website official gantungan kunci, biayanya adalah di situ tidak dicantumkan karena mungkin harusnya kalau menaksir biaya di situ dicantumkan. Misalkan di sini adalah biayanya 1 juta misalkan. Ya. Jadi di sini ada gambaran. Bahan bakunya adalah resin, katalis, dan cetak stiker. Itu adalah bahan baku. Ya, bahan baku. Kemudian biaya cetak promosi itu adalah bagian dari marketing. Bagian dari marketing yang harus ada di awal karena produk kita adalah produk baru. Kita harus memperkenalkan kepada calon konsumen bisa melalui brosur. Di dalam brosur itu ada informasi tentang gantungan kunci yang akan kita buat. Di brosur itu juga kita mencantumkan website yang bisa dikunjungi, di mana di dalam website itu nanti ada contoh-contoh motif gantungan kuncinya, atau bahkan bisa langsung proses secara online ya, pesan secara online. Seperti itu ya, menaksir biaya awal maksudnya seperti itu. Gimana? Ada yang ditanyakan? Pak, entah kan kita buat tugas kayak gini Pak, gini Pak. Iya. Nah, ini menafsir biayanya kita cari-cari gitu, nah harganya segitu atau menafsirkan gitu? Iya, ada namanya HET. HET itu harga eceran tertinggi. Jadi ada range ya, ada batas bawah dan batas atas. Ya, jadi nilai yang kalian masukkan harusnya ada di acuan itu. Ya. Karena ini hanya sekedar simulasi, jadi nilainya ada di kisaran harga yang itu. Gitu ya. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Paham Pak. Ya. Berikutnya adalah memperhitungkan faktor risiko yang mungkin terjadi. Jadi gantungan kunci ondel-ondel adalah ikon kebudayaan Betawi, ada banyak barang sejenis yang mirip sehingga kemungkinan persaingan sangat besar. Jika barang yang dibuat tidak cukup menarik, maka akan kalah dalam persaingan dan barang akan menjadi tidak laku. Nah, di situ kalian gambarkan kira-kira faktor risiko yang akan terjadi pada produk yang kalian buat itu apa? Ya, di situ ada risiko teknis dan risiko finansial gitu ya. Oke, contohnya seperti itu. Silahkan dibuat. Bapak deadline-nya sampai jam 12 malam. Jadi karena ini mungkin butuh analisa, butuh kalian melihat-lihat kebudayaan mana yang cocok buat simulasi kalian. Jadi Bapak waktunya perpanjang sampai dengan jam 12 malam, cuma deadline-nya harus hari ini, gitu ya. Baik Pak. Atau kira-kira ada yang sudah buat coret-coretan mau diajukan ke Bapak, silahkan. Nah, berarti kita tugasnya membuat ini ya Pak, analisa ini ya Pak, Iya. simulasi screening. Iya, benar. Jadi silakan Bapak sudah punya template-nya, silakan kalian tinggal mengedit ya bagian-bagian yang sininya aja ya. Bagian sininya
ide awalnya, kemudian ini yang ditebalkan ini berarti nggak usah ganti gitu ya, karena itu template, karena itu acuan untuk kalian menjawab. Kerangkanya harus seperti ini. Oke, baik Pak. Kebayang nggak jadinya kalian ya, bahwa pelajaran kewirausahaan, oh ternyata begini gitu ya. Ya, kebayang Pak. Iya, kalau kalian, ya gimana? Kan saya nggak begini, cuma IPS doang. Ya, makanya kemarin di awal Bapak sudah ngomong kalau PKWU ini adalah multidisiplin ilmu. Di sini kalian belajar seni, di sini kalian belajar ekonomi, di sini kalian belajar matematika. Ya kan ada matematika menghitung apa nilai, nanti ada kalian bagaimana menghitung harga juga ada. Ya, ada harganya, ada namanya harga jual, harga beli, ada namanya BEP, nanti itulah. Ya, jadi di sini ada semuanya kompleks, multidisiplin ilmu semuanya ada, karena ini adalah menyangkut wirausaha ya, bagaimana kalian diasah untuk menjadi wirausaha. Jadi kalau offline ini PKWU biasanya ada prakteknya ya Pak? Ada, ya. Kalau offline biasanya ada prakteknya. Jadi setelah tahapan ini, besoknya pertemuan berikutnya harusnya kita sudah mulai praktek. Karena Bapak sudah merinci apa saja yang harus ada. Sebenarnya peralatannya sudah semuanya di sekolah, tinggal nanti kita mempraktekkan secara langsung bagaimana membuat gantungan kunci. Tapi karena karena kita masih kebentur dengan aturan yang tidak membolehkan kita untuk berkumpul, maka mohon maaf kita tidak bisa melakukan praktek. Kalau kalian mau praktek di rumah sendiri nggak masalah. Kurang seru Pak kalau sendiri doang. Kurang seru ya. Kalau bahannya di mana Pak? Bahannya atau di mana? Oh, bahannya di mana? Ya tergantung. Resin katanya susah resin. Hah? Ada, kalau ngomongin bahan mah sekarang kan zamannya online. Online itu kan semuanya tinggal di genggaman perangkat kalian. Kalian mau pesen apa aja di sini ada, gitu kan. Sampai rumah lagi dianterin kan, nggak usah. Tapi katanya rumit Pak. Saya lihat postingan orang dicampur ini, campur itu, campur apa lagi tuh Pak ya? Katanya rumit. Enggak. Secara teori yang sudah dijalankan kemarin hanya mencampur dua bahan. Yang satu resin itu pasti ya plastik cairnya, kemudian dicampur dengan katalis ya. Dengan perbandingan kemarin kira-kira ya berapa berarti ya? Sedikit aja sih, dari mungkin 1:10 sih kalau tidak salah. 1:10, misalkan 10 mili resin, itunya cukup 1 mili katalisnya. Karena kalau resin sudah dicampur katalis, kalau kita sudah aduk secara merata, nanti dia akan terasa panas. Jadi makanya kemarin kalau praktek itu diwanti-wanti, nggak boleh bercanda, takut kena mata dan lain sebagainya. Jadi sudah dicampur itu akan panas. Begitu panas nanti efek selanjutnya adalah akan mengeras. Ya, mengeras. Setelah mengeras nanti jadi resin plastik seperti plastik yang umum kalian lihat. Ada nggak di sini dokumentasinya? Sebentar Bapak cari. Kalau nggak salah dulu Bapak dokumentasikan. Ya, sambil silakan diskusi kalau ada yang mau ditanyakan. Ada ini. Kalian masih lihat apa yang Bapak buka nggak? Masih Pak. Tapi masih dong Pak. Yang browser apa yang YouTube Pak? YouTube ya? YouTube Pak. Ini kan berarti kan?
Ya, ini dokumentasi 2009. Ini malah 2017. Bapak publish 2019, tapi ini dokumentasi 2017. Ya, ini di depan perpustakaan. Jadi Bapak buat cetakan dari bahan kayu triplek seperti itu, karena gantungan kuncinya modelnya cuma persegi panjang. Pakai sarung tangan. Ya, jadi stikernya sebenarnya dari motifnya dari kalian masing-masing, cuma dikirim ke email Bapak, kemudian Bapak print, nanti ditempel di gantungan kunci masing-masing. Stikernya kayak stiker dari belakang gitu nggak sih Pak? Sama nggak sih? Iya, stiker dari itu aja, stiker dari apa namanya, kertas yang mengkilap, bolak-balik. Tuh, ada anak-anak gabut tuh. Anaknya sekarang berarti udah semester berapa ini? 2017. Dulu kelas. Oh, udah kuliah ya Pak ini? Iya, kan itu waktu kelas mereka kelas 10. Sebenarnya kalian bisa juga bikin beginian sendiri di rumah. Kalian beli cetakannya yang dari bahan karet. Kemarin percobaan terakhir pakai bahan karet lebih enak ya, lebih enak dari karet silikon yang digunakan untuk membuat cetakan coklat. Tahu kan? Dari karet silikon yang digunakan untuk membuat coklat sama. Yaitu resin yang sudah dicampur katalis tinggal dituang saja ke dalam cetakan setengah, kemudian nanti setelah setengah kering ditempel stiker, atasnya ditimpa lagi dengan resin. Tapi dikasih lubang untuk apa namanya, kawat gantungan kuncinya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Ada pertanyaan? Bisa membuat kesimpulan belajar hari ini? Bisa buat kesimpulan belajar hari ini? Ya, boleh Pak. Alvar? Iya Pak. Ya, silakan Alvar. Jadi dari pembelajaran hari ini kita belajar mengenai screening usaha. Nah, prosesnya sendiri ada 5, terdiri dari menciptakan produk baru dan berbeda, terus kita mengamati pintu peluangnya, lalu kita menganalisis produknya dan menganalisis juga bagaimana proses produksinya, lalu juga kita menaksir nih biaya awalnya, biaya produksinya berapa saja, lalu juga yang terakhir memperhitungkan faktor risiko yang mungkin terjadi pada saat kita mulai menjual barang tersebut, gitu Pak, kira-kira. Ya. Oke, terima kasih Alvar. Jadi inti pembelajaran kita hari ini adalah itu. Kemudian pembelajaran minggu depan ini udah pada absen belum? Sudah Pak. Sudah.
Sudah Coba. absen. Mia 1. 10 Mia 1. Sebentar. Tiga bulan 8. Baru 10 Mia 4 yang masuk rekam. Sebentar, Bapak cek linknya. Benar. Ada yang mau membacakan rencana pembelajaran minggu depan selain Alvar? Bukannya selama 2 minggu itu libur ya? Selama 2 minggu libur. Iya, sampai tanggal 24 baru ketemu lagi kita. Ada libur apa ya? Maaf. Kalau 10 Agustus itu kan ini Pak. 10 Agustus kan ya Pak kita selanjutnya. Iya. 10 Agustus itu katanya tahun baru Islam. Terus 17 Agustus itu kemerdekaan. Iya. Jadi double-double Pak liburnya. Tapi kan kalian paling nggak tahu nextnya kita belajar apa gitu kan. Lihat di RPP 3 bisa kalian lihat salah satu, tolong dibacakan. RPP 3 kok masih sistem produksi. Oh, jenis dan karakteristik bahan. Ada yang bisa bacakan? RPP 3 Pak, RPP 3. Iya, di tujuan pembelajaran saja. Sistem produksi kerajinan benda ya Pak. On cam coba bacakan. Dari mana Pak? Dari tujuan pembelajaran saja. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal dan benda. Lanjut Pak. Ya, terima kasih. Udah itu aja. Oke Pak. Jadi minggu depan harusnya kita belajarnya adalah tentang tadi karakteristik bahan ya. Jadi setelah kalian tadi belajar bagaimana prosesnya, kalian juga harus paham yang namanya karakteristik bahan baku yang digunakan. Kemudian bagaimana alat dan bahan yang digunakan. Silahkan nanti dibaca di buku paketnya masing-masing. Walaupun libur, silahkan sambil baca-baca materi yang ada di buku paket. Jangan sampai buku paket kalian itu mulus, tidak pernah dilipat-lipat begitu kan. Ya, jadi dilipat, jangan seperti itu, tapi dibaca. Ya, sudah dibagikan, tinggal dibaca, dipelajari di rumah. Misalkan nanti ada sesuatu yang mungkin perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, mungkin itu saja cukup hari ini. Silakan ketua kelas memimpin sesi penutupan. Baik Pak Mas Tuki, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Dimulai. Amin. Berdoa selesai. Silakan Pak Mas Tuki. Oke, terima kasih sudah belajar dengan Bapak hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih, cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Tuki.